Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK PGRI 3 Kota Blitar, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK PGRI 3 Kota Blitar, yang terhormat Bapak Ibu Kakomli SMK PGRI 3 Kota Blitar, yang terhormat Bapak Ibu staf serta warga SMK PGRI 3 Kota Blitar, tak lupa kepada calon siswa dan siswi SMK PGRI 3 Blitar Kota Blitar. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur di kaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada saat ini walaupun dalam keadaan pandemi yang semacam ini, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan yang berupa kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan MPLS SMK PGRI 3 Kota Blitar tahun ini, walaupun ini dalam jarak jauh. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat ini kita sebagai umatnya mudah-mudahan dalam kondisi ini masih akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anakku, yang perlu saya sampaikan yang pertama, katanya orang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu saya sebagai warga SMK PGRI 3 Kota Blitar akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muryad SPD, sedangkan di sini saya membantu kepala sekolah sebagai waka kesiswaan, yang kedua sebagai anggota guru bimbingan dan konseling SMK PGRI 3 Kota Blitar. Sedangkan untuk alamat, saya berdomisili yaitu di Desa Sumberingin, RT 2 RW 2, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Mungkin dari sekolah kita ini kalau tidak salah sekitar 10 km arah utara atau Kecamatan Sanankulon yang paling utara, yaitu sudah dekat dengan Kecamatan Bogok. Demikian perkenalan dari saya. Untuk hari ini saya akan mengisi materi yang hari ini ketepatan tanggal 15 Juli 2021, hari Kamis tahun 2021. Mari kita ikuti materi yang akan sampaikan pada saat ini, anak. Selanjutnya, anak-anak, materi hari ini hari yang keempat, jam pertama, yaitu menumbuhkan sikap positif. Perlu diketahui untuk anak-anak, di sini sikap positif itu mengandung 3 unsur, yaitu kejujuran, kemandirian, yang ketiga yaitu saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kejujuran. Kita harus berbuat jujur kepada semua pihak, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi kepada Allah kita juga berusaha untuk jujur,
kepada manusia, bahkan kepada yang lain juga berbuat jujur. Kemandirian garis besarnya yaitu kita dapat melaksanakan sesuatu tindakan, sesuatu tidak perlu dengan bantuan orang lain. Yang ketiga yaitu saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan. Ini intinya kalau pada dasar negara kita yaitu sila ketiga persatuan Indonesia itu kita perlu adanya persaudaraan, persatuan demi memperjuangkan negara yang kita cintai yaitu Republik Indonesia ini. Nah ini anak-anak dalam faid, ini contoh pedoman atau istilahnya moto kepada anak. Ini ada moto aku anak jujur ini. Selanjutnya bagaimana kita akan membangun kejujuran? Yang perlu kita bangun yaitu karakter terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan karakter? Yaitu merupakan akhlak atau budi pekerti yang mencerminkan dalam diri seseorang yang akan membedakan dari orang satu ke orang lain. Ini yang namanya karakter. Istilahnya karakter itu adalah ciri-ciri kebiasaan yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebetulnya sudah dicetakkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa itu sebetulnya karakter orang ini begini, karakter orang ini begini, ini sudah. Tetapi kita bisa akan mengubah karakter tersebut dengan cara latihan. Lah karakter atau kepribadian seorang itu akan diperoleh dari atau melalui penglihatan kita, berarti mata. Yang kedua, melalui pendengaran, berarti telinga. Yang ketiga, melalui perasaan, berarti dalam hati. Dan ketiga, melalui sentuhan, yaitu dalam hati. Dalam hal ini yang bisa menyentuh adalah tangan. Nah ini ada hubungannya dengan jujur, ya. Karena di sini karakter sudah menciptakan kejujuran akan mencerminkan sesuatu yang positif. Nah ini kejujuran juga ada istilahnya dua kejujuran. Yang pertama jujur dalam arti perkataan saja. Yang kedua jujur dalam arti tindakan. Nah itu yang paling baik yang mana? Semuanya itu baik, tapi yang lebih baik adalah kita jujur di dalam perkataan dan jujur di dalam tindakan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Terus berikut cara membangun karakter kejujuran kepada seorang. Yang pertama, kita harus memberi asuhan kepada seseorang itu atau dalam hal ini kepada anak sekalian, kepada calon siswa-siswi sekalian harus dicetakkan dengan rasa kasih sayang, ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti insya Allah di SMK PGRI 3 akan menciptakan rasa yang sedemikian, dalam hal ini ada rasa kasih sayang kepada anak. Jadi nanti kalau anak-anak sudah diterima sebagai siswa SMK PGRI 3 Kota Blitar, nanti jangan tersinggung anak-anak kalau anak-anak istilahnya kalau salah mungkin diingatkan, mungkin kalau akan nyeleweng itu diberi pengarahan dan lain sebagainya. Itu adalah rasa kasih sayang guru terhadap siswanya, atau dianggap kamu nanti kalau sudah menjadi siswa SMK PGRI 3 Kota Blitar dianggap anaknya sendiri. Jadi kalau di rumah nanti orang tua bapak ibu, tetapi kalau
Di sekolah orang tuamu adalah bapak ibu guru. Itu. Terus yang kedua, kamu nanti di sini akan diciptakan nilai-nilai kejujuran di SMK PGRI 3 Kota Blitar nanti akan istilahnya diberi pengajaran yang mengacu nilai-nilai kejujuran. Ya, contohnya di sini nanti anak-anak disediakan tempat sholat. Ya, ini terus di sini kamu nanti disediakan alat-alat dan lain sebagainya yang digunakan untuk praktek, untuk sholat. Maka dari itu kalau namanya nilai kejujuran, di situ nanti anak-anak tinggal menempatkan pada tempatnya saja. Kalau di sana musola berarti tempatnya untuk sholat, ya digunakan untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sana lab, gunakanlah praktek yang sebaik-baiknya. Ya, ini yang ketiga yaitu jadilah model yang baik. Tolong biasakan diri untuk berlaku jujur anak-anak di sini ya. Jadi ini berita di siswa kita itu kakak-kakakmu yang dimaksud itu banyak yang berbohong masalah SPP, menghabiskan SPP mungkin SPP 1 bulan 2 bulan dan 4 bulan dan lain sebagainya. Itu ada anak yang semacam itu, berarti anak itu tidak mencerminkan modal yang baik atau yang jujur. Ini yang keempat, perilaku anak ini harus menciptakan kejujuran yang lahir dari dirinya sendiri. Ini perlu kita tanamkan anak-anak ya. Mohon anak-anak kalau namanya sudah minta izin kepada orang tua, berangkat dari rumah, niat sekolah itu ya datang ke SMK PGRI 3 Kota Blitar. Nah ini banyak kakak-kakakmu itu mungkin ada contoh yang berangkat dari rumah tetapi tidak datang di sekolah. Ternyata di sana mungkin semayanan dengan temannya malah ganti pakaian lalu keluyuran. Nah ini mohon calon siswa SMK PGRI 3 Kota Blitar ini diciptakan anak-anak ya. Jadi sifat kejujuran harus kita tanamkan. Yang selanjutnya yaitu kita harus membiasakan jujur dalam hati nurani kita sendiri. Mohon dijadikan ya. Kalau kita itu bilang A dari hati, mohon konsekuensinya kita bertindak sesuai dengan perkataan. Kalau kita akan melaksanakan sholat, laksanakan sholat. Kalau kita akan melaksanakan belajar, laksanakan belajar. Itu namanya konsekuensinya ada antara perkataan yang baik dengan kejujuran. Nah ini yang selanjutnya yaitu untuk menciptakan karakter yang jujur kita perlu latihan anak-anak ya. Jadi kejujuran itu kalau tidak tercipta di diri kita perlu dipaksa, perlu dilatih. Contohnya kamu masuk di sini jurusan TKJ belum bisa komputer, tidak apa-apa. Nanti kamu akan diajari di sini masalah komputer. Mohon dalam praktek itu kok kamu ternyata belum bisa, mohon jujur tanya kepada pembimbing Bapak Ibu guru yang mengajar supaya diajari sampai bisa. Jangan diam saja. Kalau diam berarti kamu akan membohongi dirimu sendiri. Ya, jadi kalau sudah menjadi kebiasaan apa kegiatan yang kita lakukan itu nanti akan tercipta karakter dan mohon dipilih menjadi karakter yang jujur. Ini anak-anak ya. Terus
Ini kejujuran. Yang kedua yaitu kemandirian. Jadi sifat positif tadi ada 3. Yang kedua adalah kemandirian. Yang pertama adalah karakter yang jujur. Saya tadi sudah menyentil bahwa kemandirian itu apa? Suatu perbuatan yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah, ini di slide ada contoh anak mengerjakan pekerjaan rumah, terus ini mencoba dikerjakan sendiri. Ya. Nah, ini contoh adanya kemandirian. Lah, kita perlu pahami apa pengertian daripada kemandirian itu sendiri. Ya. Jadi kemandirian adalah perilaku seorang untuk hidup dengan usaha mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Orang yang mandiri identik dengan sesuatu memecahkan masalah sendiri tanpa meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya itu tadi di gambar itu contoh anak mengerjakan PR, mencoba mungkin nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan sendiri. Nah, ini berarti intinya pengertian mandiri sesuatu tindakan atau pelaksanaan percobaan yang dilaksanakan dengan tanpa bantuan orang lain. Ini. Terus sekarang ciri-ciri kemandirian. Perlu diketahui anak, ciri-ciri kemandirian akan tercipta. Yang pertama yaitu pengendalian diri, yaitu mampu mengatasi permasalahannya dengan hati yang jernih, jauh dari perasaan yang emosional. Jadi anak-anak kalau ingin mencetak kemandirian, tolong mengerjakan tindakan, mengerjakan sesuatu, mohon dengan perasaan yang jernih, dengan rasa menawan hawa nafsu, yaitu emosional. Ini karena kenapa? Kalau kamu sudah menciptakan perasaan yang emosional, itu nanti akan menjadi berantakan. Tidak hanya belajar saja, termasuk praktek, ya, suatu tindakan. Istilahnya kalau orang itu namanya sudah nafsu yang emosional, gampang marah, itu nanti jadinya tidak akan jadi. Ya. Terus yang kedua progresif dan ulet, yaitu menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. Anak-anak belajar sesuatu harus tekun, Cak. Jadi nanti di SMK PGRI 3 anak-anak harus tekun. Ya, tekun belajarnya, tekun masuknya, ya, tekun mengikuti pelajarannya dan lain sebagainya. Insya Allah dengan rasa tekun itulah nanti akan tercipta istilahnya di sini kemandirian. Nah, ini perlu ditunjang dengan ketelitian. Lah, ketelitiannya nanti gimana? Karena kamu sebagai siswa untuk meneliti suatu pekerjaan yang kamu lakukan, mohon nanti kamu minta bantuan kepada Bapak Ibu guru sebagai pembimbing kamu atau orang tua kamu di sekolah. Kalau di rumah, ya nanti minta tolong kepada orang tua. Kalau di lesan, ya di bimbingan belajar, berarti ya yang mengajari dalam bimbingan belajar tersebut. Itu untuk menilai ya ketelitian kamu ini, pekerjaan ini betul atau tidak. Ya, yang selanjutnya yaitu kemantapan diri, yaitu percaya terhadap kemampuan diri dan menatap masa depan dengan optimis. Maksudnya menatap masa depan dengan optimis gimana? Kamu percaya diri melaksanakan sesuatu itu optimis, saya bisa, engkau mesti betulnya. Nanti pasti betul. Itu kamu harus rasa optimis. Kenapa? Karena kalau kamu menjadi atau mempunyai rasa takut itu nanti belum mengerjakan sudah takut tersendiri. Akhirnya malah berantakan, salah semua.
Kamu bisa tidak bisa, kalau disuruh guru untuk mengerjakan, kerjakan. Nomor 1 sampai 10, kerjakan sampai habis. Masalah betul dan tidak, saya optimis betul. Ternyata salah. Nah, ini itu sudah bagiannya Bapak Ibu guru itu nanti. Ya, kamu pokoknya mempunyai optimis masa depan yang besar. Saya mengerjakan nomor 1 sampai 10, kemampuan saya semacam ini saya anggap sudah betul. Nah, itu bagus. Ya, lebih baik mencoba tapi salah daripada mempunyai harapan betul tapi tidak mengerjakan. Ini sesuatu yang berlawanan, tetapi lebih baik kamu salah tapi mengerjakan. Karena sesuatu itu kalau dilaksanakan beberapa kali, insya Allah itu nanti akan diberi jalan. Itu ya. Terus yang selanjutnya ciri kemandirian itu yaitu bebas, ya, yaitu orang yang mandiri bertindak atas kehendaknya sendiri, tidak tergantung kepada pihak lain. Nah, ini perlu disadari anak-anak, kita itu hidup dengan makhluk sosial, kita harus ingat hak-hak orang lain, hak asasi orang lain. Walaupun kamu bebas mempunyai hak asasi, mohon ini ada batasannya. Karena apa? Hak asasi itu kalau kamu laksanakan secara lelak, itu nanti juga akan mengganggu kepada orang lain. Ya, contohnya di sebelahmu mempunyai anak yang kecil yang baru lahir. Terus kamu memang mempunyai istilahnya mercon sing besar itu, terus akhirnya kamu istilahnya dedesnya mercon nih. Terus di dekatnya rumah itu, akhirnya anaknya yang kecil itu akhirnya kaget dan lain sebagainya. Nah, ini kamu itu bebas, tetapi ini tidak aturan. Nah, ini tidak aturan. Ya, bebas tapi mohon dicari bebas yang positif dan tidak mengganggu orang lain. Ingat, kita tidak hanya sebagai makhluk sosial, tetapi tidak sebagai makhluk individu, tetapi kita sebagai makhluk sosial juga. Itu harus diingat anak-anak ya. Walaupun kita itu bebas melaksanakan sendiri, tapi tidak mengganggu orang lain. Ini yang selanjutnya yaitu sifat yang inisiatif. Apa artinya? Yaitu orang yang mandiri, mampu berpikir dan bertindak secara kreatif. Kreatif itu bisa menemukan angan-angan, menemukan sesuatu, menciptakan sesuatu, dan penuh dengan inisiatif. Jadi kamu kalau sudah kreatif untuk menciptakan sesuatu, wingko api piye. Nah, itu berarti inisiatifnya begini. Arep nggawe motor, gambar mobil, tapi setelah jadi bodinya itu nanti gimana? Itu langsung dipenuhi dengan sifat inisiatif. Oh, di situ harus diberi kaca. Oh, di situ harus ada gambarnya, ban dan lain sebagainya. Itu namanya sifat yang inisiatif untuk menambah, memecahkan sesuatu yang kita ciptakan secara kreatif itu ya. Jadi terus sekarang bagaimana kita menumbuhkan kemandirian itu? Ada sesuatu berbagai hal yang kita perlu lakukan, yaitu melakukan latihan, yaitu keterampilan. Jadi tadi sudah dibilangkan kreatif, terampil itu perlu. Tapi terampil itu juga perlu dilatih, karena keterampilan itu tercipta karena ada latihan. Latihan tercipta karena ada sifat yang kreatif tadi, ya, dan inisiatif tadi. Itu selalu ada hubungannya. Yang kedua yaitu berusaha untuk tidak mengandalkan bantuan orang lain. Nah, ini namanya kemandirian lah, iso
lek iso semua itu dikerjakan dengan sendiri. Baru nanti kalau mentok ternyata tidak bisa, yaitu perlu bantuan orang lain. Toh kita tidak hanya sebagai makhluk individu. Itu ya. Terus yang kedua harus kita menanamkan disiplin. Ya. Istilahnya disiplin di sini adalah disiplin pribadi. Wes, nanti kalau kamu sudah lulus dari SMK, pengen kerja, intinya kamu harus disiplin dan jujur. Disiplin istilahnya ya tepat waktu, jujur masalah pekerjaan. Itu nanti insya Allah kamu nanti akan menjadi orang yang dihargai dengan orang lain. Ya, itu. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu percaya kepada dirinya sendiri. Yang tadi yang optimis itu ya. Jadi optimis, kita bisa, diriku mampu. Nah, ini perlu tercetak pada diri kita sendiri, walaupun percaya diri kepada kita itu sebetulnya terbatas, tapi kita harus mempunyai sifat mampu, ya, karena segala sesuatu kalau tidak didahului dengan sifat saya harus bisa, itu nanti akan terganjal ke selanjutnya. Jadi sebelum bertanding sudah menyerah, itu namanya istilahnya tidak percaya pada dirinya sendiri. Ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya itu yang baik lagi gini. Yakin diri kita mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, karena segala sesuatu itu cobaan itu kita itu tidak akan dicoba oleh Allah yang kita tidak bisa mengatasi. Nah, ini kita harus optimis, apalagi sesuai SMK nanti ya. Saya harus bisa memecahkan masalah. Nah, ini yang kita hadapi bersama-sama. Karena yaitu Allah saja sudah mengatakan semacam itu. Jadi kita tidak akan dicoba selagi badan kita tidak mampu. Ini sudah ada di sana. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menanamkan sikap pantang menyerah dalam menghadapi permasalahan. Ya, ini kita harus hati-hati anak-anak. Istilahnya dalam musim yang semacam ini kita tidak boleh menyerah. Bahkan kita susah itu dilarang. Walaupun keadaan bagaimanapun kita tidak boleh merasa susah, tapi namanya kemampuan seseorang itu kadang-kadang susah itu ya tetap tercetak, tapi ini berusaha ya, berusaha. Jadi bagaimana keadaan kita harus tetap mensyukuri. Itu anak-anak ya. Oke. Nah, ini yang ketiga yaitu permasalahannya atau materinya yaitu saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan. Ini contohnya dalam dasar negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Ini orang pendahulu kita harus berterima kasih menciptakan semboyan semacam itu karena sesuai dengan lokasi, keadaan, masyarakatnya, warga negaranya sudah pas. Ya, kita berbagai pulau. Kalau tidak salah kita itu terdiri dari 13.000 atau 19.000 pulau yang ada di Indonesia, sehingga semuanya ya sebagian besar dihuni oleh manusia, sehingga menciptakan perbedaan watak, sikap, bahasa dan lain sebagainya, tetapi kita tetap satu jua yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal. Maka dari itu di sini dalam Bhinneka Tunggal Ika atau menghormati kepada yang lain, itu intinya kalau kamu nanti menjadi siswa SMK PGRI 3 kita Kota Blitar ini anak-anak, hanya 3 hal saja yang perlu kamu lakukan di sini. Yang pertama yaitu menghormati dan menghargai sesama temanmu, baik itu teman sekelas,
teman seangkatan, bahkan teman sekolah SMK PGRI 3 Kota Blitar. Harus saling menghormati, ya, walaupun itu apalagi dengan kakak kelasmu, bapak ibu guru, warga SMK PGRI 3 Kota Blitar. Yang selanjutnya yaitu menolong teman tanpa membedakan, ya, tidak boleh membedakan itu anak Sumatera, itu anak Kalimantan, itu anak Papua dan lain sebagainya. Kalau anak itu sakit segera ditolong. Tidak usah melihat itu asalnya dari mana, bahasanya apa, tidak usah. Ya, terus tingkah lakunya bagaimana, tidak usah. Kalau temannya sakit langsung ditolong, dibawa ke UKS, matur bapak ibu guru yang ngurusi masalah UKS. Itu ya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan semangat persaudaraan. Kita belajar di SMK PGRI 3 Kota Blitar, pokoknya kita mempunyai semboyan SMK bisa. Wes, baik negeri swasta itu sama. Kamu nanti bekerja tidak akan ditanya kamu dari SMK negeri atau SMK swasta, enggak. Pokoknya kamu mampu, kreatif, inisiatif, disiplin, insya Allah dimanapun kamu bekerja akan ditunjukkan kepada yang atas sana. Disitulah tempat kamu yang terbaik. Amin ya Cah ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Yang terakhir kita mengucapkan yaitu terima kasih SMK bisa, terima kasih SMA, SMK hebat, terima kasih SMK sopan, terima kasih SMK mandiri, dan terima kasih SMK disiplin. Itu anak-anak. Bahkan yang terakhir itu ada SMK kreatif. Itu anak-anak yang perlu saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.